Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 31 Desember. Hari ini kita bersama seluruh Gereja Katolik, Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Dialah sabdamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga-keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang
yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Keluarga merupakan lingkungan terkecil bagi setiap orang untuk bertumbuh dan berkembang. Di dalam keluarga, anak belajar berbicara, bersikap, dan bertindak. Dari keluarga, ia bisa bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dan lebih daripada itu, keluarga juga menjadi tempat bagi kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Sejak kecil kita diajarkan oleh keluarga, oleh orang tua kita untuk mengenal Tuhan, mengenal kitab suci, bagaimana berdoa, dan bagaimana cara hidup orang beriman. Semua diajarkan melalui keluarga. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama dalam keluarga kecil bersama Maria ibunya dan Bapak Yusuf di Nazaret di Galilea. Dalam asuhan kedua orang tua itu, kanak-kanak Yesus bertumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan manusiawi. Maka dalam penginjil Lukas hari ini mengatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini menandakan bahwa Yesus mengalami rahmat, bimbingan, dan didikan dari orang tuanya. Sehingga ia semakin besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah selalu ada pada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya melalui keluarga kudus Nazaret yang menjadi teladan dan contoh bagi kita umat beriman, kita diajak untuk merajut suasana kehidupan keluarga yang harmonis, tempat bagi setiap orang mengalami sukacita dan damai sejahtera, karena setiap orang saling berbagi perhatian dan kasih sayang. Dari keluargalah tentunya kita dibesarkan dalam kasih, dalam persaudaraan. Maka marilah kita semua dipanggil melalui keluarga dan komunitas kita masing-masing untuk menjadi rahmat, menjadi berkat dalam hidup kita. Ya Tuhan, tinggallah senantiasa dalam keluarga kami. Berilah kami kekuatan untuk saling berbagi kasih dan perhatian, terutama pertama-tama dalam keluarga, dalam komunitas kami, sehingga kami semua mengalami damai dan sukacita, serta bertumbuh dalam iman dan cara hidup yang saleh. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.